Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarmin dengan NIM 20700122062. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan terkait tujuan dilakukannya PLP1. Nah, sebelum itu, apa sih itu PLP1? Oke, baik. PLP1 yaitu singkatan dari Pengenalan Lapangan Persekolahan 1. Nah, untuk PLP1 sendiri itu diadakan sefakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Nah, adapun tujuan dari PLP1 yang pertama yaitu untuk menambah pengetahuan mahasiswa terkait dunia profesi guru melalui kegiatan PLP1 dengan mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan di sekolah maupun madrasah. Yang kedua yaitu dapat memberikan pelatihan kepada mahasiswa agar bisa menjalin kerjasama atau networking dan stakeholder di sekolah ataupun di madrasah. Yang ketiga yaitu dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa terkait apa saja yang ada di sekolah maupun madrasah, baik itu aspek manajemen, lingkungan fisik, dan sosial kultural di sekolah maupun madrasah. Yang keempat yaitu melalui kegiatan PLP1 itu dapat meningkatkan pengetahuan teoritis mahasiswa dalam dunia praktek, sehingga nantinya diharapkan menumbuhkan pengetahuan sesuai dengan latar belakang ilmu pendidikan dan keguruan. Adapun yang kelima yaitu menjadikan mahasiswa menjadi pribadi mandiri, memiliki kemampuan untuk problem solving dan juga mengambil keputusan dalam bekerja. Adapun yang terakhir yaitu menumbuhkan kemampuan bersosialisasi dengan orang lain di dunia kerja. Nah, adapun sekolah yang menjadi tempat PLP1 kami yaitu MTS Negeri Goa. Nah, adapun visi misi dan tujuan sekolah MTSN Negeri Goa untuk visinya sendiri yaitu terwujudnya madrasah rujukan dan insan yang takwa dalam iman, unggul dalam prestasi, kreatif dalam inovasi, ramah anak, dan berwawasan lingkungan. Nah, adapun indikator dari visinya yang pertama yaitu takwa dalam iman, unggul dalam prestasi, kreatif dan inovatif, berwawasan lingkungan dan ramah anak, serta madrasah rujukan. Nah, adapun misi dari MTSN Negeri Goa yang pertama yaitu melaksanakan proses pembelajaran digital yang efektif dan menyenangkan. Yang kedua yaitu mengefektifkan kegiatan MGMP dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. Yang ketiga yaitu melaksanakan proses pembinaan secara bersinambungan pada bidang MIPA, bahasa, seni, olahraga, MTQ, dan IT. Yang keempat yaitu melaksanakan sholat di madrasah secara berjamaah. Dan yang kelima yaitu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang ramah anak, ramah lingkungan, dan representatif. Dan yang keenam, meningkatkan pengelolaan keuangan yang realistis, transparan, dan akuntabel. Yang ketujuh yaitu memaksimalkan peran komite dan pihak terkait dalam membangun madrasah yang unggul. Dan terakhir yaitu membudayakan salam, sapa, dan senyum, memberikan pelayanan PTSP di madrasah. Nah, selain dari visi dan misi, terdapat juga tujuan sekolah. Nah, tujuan dari sekolah MTSN Negeri Goa yang pertama yaitu meningkatkan sinergi dan bekerja komponen organisasi madrasah yang berpenampilan kompak, koordinatif, partisipatif, dan harmonis dalam suasana manajemen berbasis madrasah yang handal. Yang kedua tujuannya yaitu menghasilkan peserta insan yang takwa dalam iman, unggul dalam prestasi, kreatif dalam inovasi, dan berwawasan lingkungan dan ramah anak. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik untuk mendesain kemampuan siswa yang akan dicapai melalui
perencanaan pembelajaran yang tepat dan menyenangkan. Yang terakhir yaitu mempersiapkan siswa yang memiliki talenta di bidang MIPA, bahasa, seni, olahraga, MTQ, dan IT untuk mendukung prestasi siswa. Struktur organisasi sekolah MTSN Negeri Goa. Untuk strukturnya terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu Ketua Komite oleh Bapak Dr. Haji Mansur SOS SAMM, dan yang kedua yaitu Kepala Sekolah yaitu Bapak Mansur Patiroy SAMM, dan yang ketiga ada Wakamat Kurikulum oleh Bapak Syarifuddin Ahmad HP SPD, dan yang keempat ada Wakamat Kesiswaan oleh Ibu Nurbaiti Halik SPD MPD, dan yang kelima yaitu ada Wakamat Sarpas oleh Bapak Arifuddin SAG, dan yang keenam ada Wakamat Humas oleh Ibu Hasfia SPD, dan yang keenam yang ketujuh yaitu Kepala Laboratorium Komputer oleh Ibu Marlina SAG MPD, dan yang kedelapan ada Kepala Perpustakaan oleh Ibu Jumiati SPD, dan yang kesembilan yaitu Bagan Wali kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ada juga guru bimbingan konseling dan beberapa guru mata pelajaran, serta bagian yang terakhir yaitu pembina ekstrakurikuler yang terdiri atas pembina OKS, pembina mading, pembina KIR, pembina OSIM, dan pembina pramuka. Adapun bagian yang terakhir yaitu peserta didik. Baiklah, selanjutnya saya Hasrul Syab akan menjelaskan mengenai perilaku peserta didik di dalam dan di luar kelas. Yang pertama yaitu kegiatan 3S, senyum, sapa, dan salam. Nah, di MTS Negeri Goa ini, kegiatan 3S ini dari guru sangatlah baik, di mana ditunjukkan dengan cara setiap pagi guru selalu menyambut peserta didik di pintu gerbang. Nah, namun kegiatan 3S ini dari siswa masih kurang dilaksanakan. Mengapa? Karena ada beberapa peserta didik yang belum menerapkan sistem kegiatan 3S ini. Nah, selanjutnya pada saat di dalam kelas, peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung ini telah menunjukkan perilaku yang sangat baik. Nah, di mana peserta didik ini telah menerapkan kegiatan 3S ini, yaitu senyum, sapa, dan salam. Namun, ada juga beberapa peserta didik yang belum menerapkan kegiatan 3S ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran di kelas, maka siswa selalu diminta untuk doa bersama. Nah, sebelum proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas, peserta didik melakukan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Bahkan guru tersebut meminta kepada peserta didik untuk membacakan surat-surat pendek. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengkoordinasikan awal belajar. Nah, pada saat guru sudah masuk di dalam kelas, maka guru tersebut mulai mengambil alih kelas dan memberikan arahan kepada peserta didik untuk misalkan seperti meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama sebelum proses pembelajaran ini. Dan juga guru juga meminta kepada semua peserta didik agar menyiapkan alat tulisnya. Selanjutnya mengenai upacara bendera. Nah, upacara bendera selalu dilaksanakan setiap hari Senin, yaitu pada pukul 07.15. Nah, upacara Senin ini tidak akan dilaksanakan apabila cuaca tidak mendukung seperti hujan. Nah, kemudian petugas upacara dan pembina upacara sebelumnya telah ditentukan dan diumumkan pada saat upacara tersebut berlangsung. Kemudian petugas upacara merupakan siswa yang dipilih berdasarkan giliran per kelas. Misalkan pada saat Senin ini yang bertugas sebagai petugas upacara yaitu kelas 9A. Maka di Senin berikutnya yang bertugas adalah 9B. Nah, selanjutnya petugas pengibar bendera merupakan siswa
yang dilatih khusus oleh program ekstrakurikuler paskibraka. Selanjutnya mengenai aturan penggunaan seragam di MTS Negeri Goa. Nah, penggunaan seragam di sekolah MTS Negeri Goa oleh peserta didik dilakukan dengan baik. Seperti semua peserta didik yang menggunakan seragam sekolah sesuai dengan tata tertib yang berlaku sesuai dengan di MTS Negeri Goa, yaitu yang pertama, hari Senin menggunakan pakaian OSIM. Nah, bagi laki-laki menggunakan celana putih, dan bagi perempuan menggunakan rok putih serta jilbab putih. Bagi perempuan dipadukan dengan jas alma mater warna biru untuk kelas 7 dan kelas 8, serta untuk anggota OSIM menggunakan alma mater warna abu-abu. Nah, selanjutnya pada hari Selasa menggunakan pakaian OSIM dengan celana biru bagi laki-laki dan rok biru bagi perempuan, serta jilbab putih bagi perempuan. Kemudian hari Rabu dan Kamis menggunakan baju batik dengan celana biru bagi peserta didik laki-laki dan rok biru serta jilbab biru bagi peserta didik perempuan. Nah, selanjutnya pada hari Jumat dan Sabtu peserta didik menggunakan seragam pramuka dan bagi perempuan menggunakan jilbab coklat. Nah, selanjutnya mengenai aturan kebersihan. Nah, terdapat poster ajuran di setiap sudut di MTS Negeri Goa, di mana terdapat anjuran menjaga kebersihan dipasang di sepanjang koridor madrasah, seperti poster membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak tanaman dan fasilitas sekolah yang terdapat di madrasah, serta terdapat tempat sampah di setiap kelas masing-masing. Nah, selanjutnya mengenai tentang menjaga ketenangan. Nah, guru selalu meminta siswa untuk senantiasa menjaga ketenangan di dalam kelas sebelum proses pembelajaran dimulai. Nah, dan guru tersebut melakukan manajemen kelas dengan baik agar kelas tersebut selalu kondusif selama proses pembelajaran berlangsung. Dan apabila terjadi sebuah keributan kecil, guru selalu menegur peserta didik, ataukah guru tersebut menyuruh peserta didik yang ribut untuk naik ke papan tulis mengerjakan soal. Nah, selanjutnya mengenai tentang memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, guru di MTS Negeri Goa meminimalisir tentang penggunaan waktu dan meminta kepada peserta didik untuk selalu memperhatikan kelas dengan baik. Nah, sehingga mereka tidak terbuang secara percuma karena waktu pembelajaran di madrasah tersebut sangatlah sempit. Nah, yang terakhir yaitu tentang kedisiplinan. Nah, di MTS Negeri Goa ini, guru dan siswa sangat menjunjung tinggi yang namanya kedisiplinan, di mana pada peserta didik menerapkan sikap disiplinan yang baik, di mana pada peserta didik datang tepat waktu sebelum gerbang ditutup, dan di MTS Negeri Goa ini gerbang ditutup pada saat pukul 07.15, dan apabila ada peserta didik yang terlambat maka akan dikenakan sanksi oleh petugas keamanan di MTS Negeri Goa. Nah, sedangkan di dalam kelas peserta didik selalu hadir dan di dalam kelas peserta didik wajib hadir sebelum gurunya datang. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya.
Baik, selanjutnya yaitu kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya. Ada beberapa budaya yang sudah dijalankan di sekolah. Salah satunya yaitu sebelum memulai proses pembelajaran, siswa diharuskan untuk berdoa bersama. Eh, ada juga budaya yang selalu dijalankan yaitu 3S, yaitu salam, senyum, dan sapa. Walaupun 3S jika dilihat dari realita itu belum terlaksana dengan baik. Adapun budaya yang diajarkan oleh pihak madrasah untuk menjaga kebersihannya yaitu mengajarkan budaya menjaga lingkungan madrasah yang dilakukan oleh murid dan guru. Hal ini dapat dibuktikan dengan ruang kelas yang bersih, halaman sekolah yang bersih dan asri, serta dengan adanya beberapa tanaman yang menambah keasrian sekolah. Pihak sekolah juga dapat mendaur ulang sampah plastik yang digunakan siswa sebagai kerajinan. Analisis manajemen madrasah, administrasi prasekolah. Pertama, kalender pendidikan, di mana kalender pendidikan ini diperbaharui setiap tahunnya. Kedua, jadwal pembelajaran. Jadwal pembelajaran adalah jadwal yang menetapkan waktu urutan mata pembelajaran yang akan diajarkan dalam satu periode tertentu, seperti harian, mingguan, atau semester di institut pendidikan. Ketiga, daftar pembagian tugas mengajar. Ia membuat informasi tentang penugasan mengajar kepada setiap guru. Agenda surat keluar masuk. Agenda surat masuk dan keluar ditulis dalam buku folio berdasarkan tanggal masuk atau keluarnya dan ditulis lengkap. Adapun surat masuk dan surat keluar ditulis dengan rapi di buku album dan disimpan di dalam map berbeda. File untuk arsip dipisah-pisah dalam kelompok hal. File arsip lainnya seperti arsip guru, arsip siswa dipisah dan disimpan di dalam map, kemudian diamankan di dalam lemari. Daftar hadir. Pihak sekolah memiliki daftar hadir warga sekolah yang dibuktikan dengan adanya cek-log khusus untuk kehadiran guru dan pegawai madrasah. Seperti setiap adanya agenda kegiatan, daftar hadir guru selalu disiapkan. Notulen rapat. Notulen rapat sudah ditunjuk sebelum kegiatan rapat dan notulen rapat menulis segala hal yang dibahas dalam rapat. Kemudian semua hasil rapat diarsipkan dan disimpan di dalam map dan disimpan di dalam lemari. Tempat khusus. Semua berkas dimasukkan dalam map dan disimpan dalam lemari. Semua berkas di dalam ruang TU dimasukkan ke dalam map dan disimpan di dalam lemari. Data statistik pegawai. Data statistik pegawai yang ada adalah data terbaru dan selalu diperbaharui tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya atas nama Mas Nedi akan mempresentasikan tentang administrasi kesiswaan, administrasi pembelajaran sesuai kurikulum, dan administrasi perpustakaan. Baik, yang pertama, administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan adalah usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan administrasi yang berkaitan dengan siswa dalam mengembangkan potensi siswa. Terdapat beberapa aspek pengamatan terkait administrasi kesiswaan. Yang pertama yaitu buku induk siswa. Buku induk siswa di MTSN Goa diisi lengkap dan dijilid rapi seperti buku, seperti digambar, dijilid dalam buku, dan disusun dalam lemari dengan rapi sesuai dengan tahun angkatan kelulusan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu daftar hadir siswa. Kemudian buku mutasi siswa. Nah, buku mutasi siswa itu terbagi menjadi dua, yaitu daftar siswa pindahan masuk MTS Negeri Goa dan daftar peserta didik yang keluar atau pindah di MTS Negeri Goa. Nah, buku mutasi siswa ini diisi dengan teliti sesuai dengan format yaitu identitas siswa, kelas, tahun pindah, serta nama sekolah tempat siswa tersebut pindah di dalam buku folio seperti digambar.
Kemudian selanjutnya yaitu tata tertib siswa. Selanjutnya yaitu daftar nama-nama siswa semua kelas lengkap. Daftar nama-nama penerima beasiswa. Kemudian yang terakhir yaitu daftar nama-nama siswa yang ikut kegiatan ekskul. Kemudian selanjutnya yaitu administrasi pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Salah satu komponen yang penting dalam pendidikan yang sering diabaikan adalah kurikulum. Kurikulum memiliki posisi strategis karena secara umum kurikulum merupakan deskripsi dari visi misi dan tujuan pendidikan sebuah bangsa. Nah, tentunya di MTS Negeri Goa juga menjalankan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Namun di MTS Negeri Goa menggunakan dua kurikulum yaitu kurikulum K13 atau 2013 dan kurikulum Merdeka. Di mana kurikulum 2013 itu hanya digunakan untuk kelas 9, sedangkan kurikulum Merdeka sudah digunakan oleh kelas 7 dan 8. Kemudian, administrasi pembelajaran sesuai kurikulum memiliki aspek pengamatan, diantaranya yaitu program tahunan atau PROTA, program semester atau PROSEM. Program semester dibuat berdasarkan kalender pendidikan dan disusun berdasarkan jam efektif yang terdapat di kalender pendidikan. Program semester memiliki rencana pembelajaran yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu semester ganjil dan semester genap, yang berlangsung dalam 1 tahun akademik. Setiap semester mencakup kurikulum yang disusun untuk jangka waktu 6 bulan. Kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan program semester adalah praktikum, mid semester, ujian semester, dan berbagai kegiatan lainnya yang diberi penilaian berdasarkan kemampuan siswa. Setiap guru memiliki masing-masing program semester sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian selanjutnya yaitu ATP atau biasa disebut silabus. Nah, silabus adalah dokumen rinci yang menjelaskan konten pembelajaran yang akan diajarkan dalam satu mata pelajaran atau unit pembelajaran. Silabus mencakup garis besar materi, tujuan pembelajaran, metode pengajaran yang akan digunakan, serta penilaian yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Silabus pada MTS Negeri Goa disimpan di dalam map, di mana memuat beberapa kompetensi dasar, indikator pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Kemudian selanjutnya yaitu modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus yang merupakan pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. Kemudian modul P5. Modul P5 dalam kurikulum Merdeka adalah modul yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis proyek, pemecahan masalah, pemikiran kritis, kreativitas, dan kolaborasi atau IMEKA. Modul ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan generik dan literasi digital siswa melalui pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Tujuan dari modul P5 adalah untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Modul P5 di MTS Negeri Goa yaitu dalam bentuk proyek yang dilakukan setiap pekan di hari Sabtu pada jam pelajaran ketiga sampai waktu pulang. Dan setiap kelas terdapat beberapa guru yang mendampingi serta koordinator yang membuat modul dan laporannya. Modul P5 yang dijalankan sebelumnya dalam bentuk Modul P5 yang dijalankan sebelumnya
dalam bentuk modul yang bertema kewirausahaan dan akan dijalankan modul P5 yang bertema demokrasi, namun belum terdapat modulnya. Yang selanjutnya yaitu KKTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Asesmen awal. Nah, diberikan asesmen awal saat akan memulai pembelajaran untuk mengukur tingkat pemahaman, keterampilan, dan kemampuan peserta didik terhadap materi pelajaran. Tujuannya adalah untuk memahami tingkat pemahaman awal peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari, sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, yaitu program tindak lanjut atau pengayaan atau remedial. Kemudian yang terakhir yaitu rapor. Selanjutnya yaitu administrasi perpustakaan. Proses kegiatan yang dilakukan di perpustakaan dengan fasilitas yang ada guna memperlancar proses pembelajaran dan mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, administrasi perpustakaan memiliki aspek pengamatan, yaitu yang pertama ruang gedung atau perpustakaan memadai. Ruang atau gedung perpustakaan tidak terlalu luas, sehingga membuat pengunjung merasa sesak jika sudah lebih dari 25 siswa, dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam membaca ataupun melakukan kegiatan belajar. Kemudian, selanjutnya yaitu tenaga khusus perpustakaan. Kemudian, yang ketiga yaitu tata tertib perpustakaan. Kemudian selanjutnya yaitu kartu pinjaman. Selanjutnya yaitu daftar peminjaman. Di MTs Negeri Goa, terdapat daftar peminjaman buku yang berisi nama-nama, judul buku, waktu peminjaman, dan pengembalian serta para siswa yang pinjam buku di perpustakaan. Selanjutnya yaitu daftar pengunjung. Kemudian selanjutnya penempatan buku sesuai klasifikasi. Selanjutnya yaitu meja baca dan kursi memadai. Meja dan kursi yang ada di perpustakaan MTs Negeri Goa kurang memadai karena hanya sedikit yang tersedia di dalam perpustakaan, sehingga tidak semua pengunjung bisa duduk. Selanjutnya yaitu almari dan rak buku, koleksi buku sesuai dengan kebutuhan siswa. Koleksi buku di perpustakaan MTs Negeri Goa cukup lengkap dan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya atas nama Jumanel Agustini dengan NIM 20700122061. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi hasil observasi peserta didik. Yang pertama, hasil identifikasi karakteristik peserta didik. Nah, guru matematika di MTs Negeri Goa mengidentifikasi karakteristik peserta didik melalui tingkat potensi akademik yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Nah, tingkat kemampuan potensi akademik yang dimaksud di sini yaitu ada yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian, identifikasi tingkat kemampuan potensi akademik tersebut dapat dilihat dari dua cara. Yang pertama yaitu melalui proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, peserta didik yang memiliki tingkat potensi akademik yang tinggi akan senantiasa cepat mengerti materi yang diajarkan oleh guru. Sedangkan peserta didik yang memiliki tingkat potensi akademik yang rendah mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami materi. Nah, untuk mengukur tingkat kemampuan potensi akademik peserta didik juga dapat dilihat dari keaktifan peserta didik di dalam kelas. Nah, peserta didik yang memiliki tingkat potensi akademik yang tinggi akan selalu aktif seperti menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru pada saat proses pembelajaran. Sedangkan peserta didik yang memiliki tingkat potensi akademik yang rendah bisa saja hanya berdiam diri, tidak mau menjawab pertanyaan dari guru. Namun, ada juga peserta didik yang hanya diam, tapi sebenarnya dia tahu jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. Namun, dia tidak mau menjawab karena ada beberapa faktor seperti malu dan bermasa bodoh. Kemudian, cara yang kedua yaitu melalui peringkat atau ranking yang diperoleh peserta didik. Nah, peserta didik yang memperoleh peringkat atau ranking
tentu saja dapat dikatakan sebagai peserta didik yang memiliki tingkat potensi akademik yang tinggi karena dapat dilihat dari data-data seperti nilai harian dan nilai ujian. Sedangkan peserta didik yang tidak memperoleh peringkat, maka tentu saja dikatakan sebagai peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan potensi akademik yang rendah karena data-data dan informasi mengenai nilai ujian dan nilai hariannya itu rendah sehingga tidak mendapatkan peringkat atau ranking. Kemudian yang kedua yaitu mengenai tingkat partisipasi peserta didik di dalam kelas. Nah, pada saat kami observasi yaitu di dalam kelas. Nah, kelas yang kami observasi itu ada dua, yaitu ada di kelas 75 dan di kelas 76. Di kelas 75 saat guru menjelaskan materi, mereka dapat berkonsentrasi dengan baik karena apabila ada peserta didik yang ribut atau berbicara dengan temannya mengenai hal yang tidak penting, guru langsung menegur dan meminta kepada peserta didik untuk diam dan menjelaskan materi dengan baik yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian adapun hasil observasi kami di kelas 76 yaitu di kelas 76 tersebut mereka sangat antusias mengikuti proses pembelajaran. Bahkan ada saat pertama kali guru masuk, para siswa langsung menyampaikan kepada guru bahwa ada tugas yang diberikan di pertemuan lalu. Namun di kelas 76 ini ada beberapa siswa di tengah-tengah proses pembelajaran berlangsung itu bermain HP atau memainkan HP-nya secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai pengaturan kelas. Nah, hasil wawancara kami terhadap salah satu peserta didik yang ada di MTS Negeri Goa mengenai pengaturan kelasnya, yaitu peserta didik tersebut mengatakan bahwa pihak madrasah memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan tata letak yang ada di dalam kelasnya seperti tata letak mengenai meja, kursi, jadwal piket, jadwal pelajaran, bahkan warna cat tembok untuk di dalam kelasnya itu diberikan kebebasan kepada peserta didik. Nah, yang keempat mengenai problem atau masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Masalah yang dihadapi oleh peserta didik yaitu seperti kesulitan belajar karena banyak dari mereka yang kurang memahami materi pada saat proses pembelajaran. Hal tersebut terjadi karena banyak dari mereka yang hanya memainkan handphonenya pada saat proses pembelajaran atau bahkan lebih tertarik untuk berbicara dengan temannya, berbicara dalam hal yang tidak penting sehingga mereka mengabaikan penjelasan yang disampaikan oleh gurunya, maka mereka sulit memahami materi yang disampaikan. Nah, selanjutnya yang kelima mengenai analisis dan pemecahan masalah peserta didik. Pada proses analisis pemecahan masalah untuk handphone yang dibawa oleh peserta didik, yaitu guru meminta kepada semua peserta didik yang ada di dalam kelas untuk menyimpan HP-nya jika HP-nya tidak dipergunakan dengan baik pada saat proses pembelajaran. Nah, kemudian jika ada yang berbicara dengan temannya, maka guru selalu menegur peserta didik yang selalu berbicara untuk lebih memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya mengenai deskripsi hasil observasi kegiatan seremonial, formal, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, yang pertama yaitu analisis jenis kegiatan seremonial atau formal. Nah, jenis kegiatan yang dilakukan di MTS Negeri Goa selama kami PLP yaitu upacara bendera pada hari Senin. Nah, adapun tujuan dan manfaatnya, tujuannya yaitu untuk memperkuat rasa kebangsaan dan patriotisme di kalangan warga negara. Adapun manfaatnya yaitu memupuk rasa persatuan, mendidik kedisiplinan, menghormati lambang negara, menyampaikan pesan-pesan penting, dan memperingati peristiwa bersejarah. Dari kegiatan upacara bendera ini tidak ditemukan kendala sehingga solusinya juga tidak ada. Jadi upacara benderanya itu berjalan dengan lancar, alhamdulillah, di hari Senin pada tanggal 4 Maret 2024. Nah, adapun yang kedua mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
Nah, kegiatan yang pertama itu kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler yang ada di MTS Negeri Goa yaitu terdapat 2 kegiatan. Yang pertama kelas tahfiz dan yang kedua kelas OSN. Nah, kelas tahfiz ini wajib diikuti oleh semua peserta didik yang berada di kelas 7 dan bisa juga diikuti oleh peserta didik di kelas 8 dan 9 jika berminat dalam hal Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu kelas OSN. Nah, kelas OSN ini diikuti oleh peserta didik yang memiliki nilai tertinggi pada bidang matematika, IPA, dan IPS setelah diseleksi oleh guru. Kemudian peserta didik yang terpilih pada kelas ini akan dibimbing untuk mempersiapkan dirinya mengikuti OSN atau KSM atau semacam olimpiade. Nah, selanjutnya itu mengenai kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler itu ada 8 kegiatan atau 8 organisasi. Nah, organisasi yang pertama yaitu OSIM atau Organisasi Siswa Intramadrasah yang dibina oleh Nurmaini SPD. Kemudian yang kedua yaitu organisasi pramuka yang dibina oleh Suli Ilman SH, Ihwani Mustari SPD, dan Detranda Nurhayati. Kemudian yang ketiga yaitu Paskibraka dibina oleh Tamriansyah SPD. Kemudian organisasi yang keempat Drum Band yang dibina oleh Muhammad Ali Sabri SPD. Kemudian yang kelima PMR yang dibina oleh Ibnu Hajar SPD. Kemudian yang keenam yaitu KIR yang dibina oleh 3 orang yaitu Haji Syamsuryati SPD, Desi Septianti SPD, dan Mar'a Saleha SPD. Organisasi Rohis yang dibina oleh Muhardi SPDI, dan yang terakhir yaitu organisasi Karate yang dibina oleh Nur Haidir Albar SPD. Nah, selanjutnya mengenai refleksi. Nah, refleksi pada bagian pertama yaitu pelaksanaan PLP yang memuat permasalahan selama PLP dan best practice. Nah, yang pertama permasalahan yang ditemukan selama kami PLP di MTS Negeri Goa. Yang pertama itu papan penanda nama kelas pada masing-masing kelas itu kurang valid untuk menunjukkan identitas setiap kelas, dan ada juga beberapa kelas yang tidak memiliki penanda kelas sehingga orang atau pengunjung yang belum familiar dengan kondisi lingkungan sekolah di MTS Negeri Goa ini kesulitan untuk menemukan kelas yang ingin ia temui. Yang kedua yaitu meja dan kursi yang ada di perpustakaan kurang memadai karena masih kurang. Kursi dan meja itu di perpustakaan masih kurang sehingga tidak semua pengunjung bisa duduk dan belajar dengan nyaman di perpustakaan. Kemudian masalah yang ketiga mengenai tempat wudhu. Nah, tempat wudhu laki-laki dan perempuan itu tidak dipisah sehingga kurang nyaman untuk berwudhu. Kemudian permasalahan yang keempat mengenai toilet. Toilet laki-laki dan perempuan itu lampunya tidak berfungsi dengan baik atau lampunya mati. Kemudian yang kelima mengenai kursi dan meja yang ada di kantin. Nah, di kantin sekolah di MTS Negeri Goa itu tidak tersedia kursi dan meja sehingga para siswa membawa makanannya ke dalam kelas. Nah, selanjutnya mengenai best practice. Nah, best practice kami yaitu yang pertama guru pamong yang sangat ramah dan senantiasa memberikan bantuan dan arahan yang sangat berarti kepada kami selama PLP di MTS Negeri Goa. Kemudian yang kedua yaitu guru-guru dan pegawai madrasah yang sabar dan ramah dalam membantu kami dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan pada kegiatan observasi. Yang ketiga mengenai pembelajaran Smart TV yang terlaksana di MTS Negeri Goa memberikan pengalaman baru kepada kami dalam mengajar peserta didik. Kemudian yang keempat mengenai penggunaan platform Aleph yang belum pernah kami temui di bangku sekolah. Juga memberikan pengalaman baru kepada kami, pengalaman yang sangat mengesankan. Kemudian best practice selanjutnya peserta didik yang sangat sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua dari mereka. Dalam hal ini dapat dilihat saat peserta didik bertemu atau melewati kami, peserta didik akan senantiasa menunduk dan mengucapkan permisi dengan sopan kepada kami. Kemudian best practice yang terakhir mengenai kantin. Nah,
kantin yang terlihat sehat dan bersih, serta ibu kantin yang ramah sehingga membuat kami merasa nyaman saat membeli makanan di kantin. Kemudian adapun rencana tindak lanjut yang pertama yaitu mengenai permasalahan tadi yang kami temukan selama PLP. Rencana tindak lanjutnya itu yang pertama, wali kelas atau guru dapat mengerahkan peserta didik atau meminta kepada pihak sekolah yang bersangkutan untuk membuat papan penanda kelas masing-masing. Yang kedua, menyediakan meja dan kursi yang lebih banyak lagi di perpustakaan agar pengunjung bisa duduk dan belajar dengan nyaman di sana. Kemudian yang ketiga, memisahkan atau memberi pembatas antara tempat wudhu laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat mengenai toilet. Nah, toilet laki-laki dan perempuan agar dipasangi lampu supaya orang yang ada di dalam toilet tersebut tidak was-was atau takut. Kemudian tindak lanjut selanjutnya mengenai di kantin, kursi dan meja yang ada di kantin, yaitu apabila terjadi peluasan madrasah dan dana yang tersedia itu memadai, diharapkan untuk menyediakan kursi dan meja di kantin sekolah agar siswa tidak membawa makanannya lagi masuk ke dalam kelas. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.